Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang dampak tidur terlentang pada ibu hamil. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Halo moms. Nah, jadi kita akan membahas tentang tidurnya ibu hamil atau posisi tidur ibu hamil. Kenapa sih di judul kita membahas tentang dampak tidur terlentang? Mungkin sebagian moms yang menonton video ini pernah mendengarkan bahwa ibu hamil itu tidak dianjurkan atau tidak boleh tidur kalau terlentang posisinya. Jadi harus miring kiri atau miring kanan katanya. Tapi ada juga ibu hamil yang bertanya, kenapa bisa ibu hamil dilarang tidur terlentang? Nah, beberapa orang juga tidak tahu cara menjawabnya seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas apakah benar tidur terlentang pada ibu hamil itu berdampak buruk. Ikuti terus videonya. Nah, jadi seperti ini penjelasannya moms. Pada awal kehamilan, yaitu usia kehamilan 0-3 bulan, atau disebut juga dengan istilah trimester pertama, ibu hamil boleh untuk tidur terlentang. Tapi kalau usia kehamilannya itu sudah masuk ke trimester kedua, atau ukuran perutnya dan juga berat janinnya itu sudah bertambah, di situ ibu hamil sudah tidak dibolehkan untuk tidur terlentang. Kenapa seperti itu? Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya ukuran janin itu berat, kemudian perut juga membesar, pada saat seorang ibu terlentang pada saat tidur, maka berat janin itu akan menekan bagian perut yang bawah. Nah, bisa menekan usus dan juga bisa menekan pembuluh darah besar pada perut. Sehingga kalau itu terjadi, penekanan pada pembuluh darah besar itu terjadi, maka itu akan membuat aliran darah itu melambat atau menurun. Menurunnya aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga aliran darah dari ibu ke janin juga itu akan melambat, akan terjadi penurunan, sehingga itu bisa membahayakan janin. Bisa saja oksigen, karena kurangnya oksigen itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa? Nah, jadi di sini ada beberapa dampak yang bisa terjadi jika ibu hamil di usia kehamilannya masuk trimester 2 dan perutnya juga sudah membesar, ukuran janinnya sudah bertambah. Nah, itu akan memberikan dampak, di mana dampak yang pertama itu adalah ibu akan merasakan sesak nafas. Kemudian juga ibu bisa saja mengalami wasir atau ambeien yang juga pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan juga ibu akan mengalami yang namanya sakit punggung. Jadi punggungnya itu akan sakit karena posisi tidurnya seperti itu, karena ada penekanan dari atas. Dan juga ibu akan mengalami yang namanya pusing dan juga penurunan tekanan darah. Serta hal yang lebih parah yang bisa terjadi adalah terjadinya KJDR atau kematian janin dalam rahim. Seperti tadi yang saya jelaskan, karena bisa saja janin itu tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, sehingga itu bisa menyebabkan janin di dalam rahim itu mengalami stres dan juga terjadi yang namanya kematian janin dalam rahim. Nah, kalau misalnya ada ibu hamil yang bilang, terus kita kalau tidak bisa terlentang seperti apa dong? Bagaimana sih posisi tidur yang baik untuk ibu hamil? Nah, jadi ibu hamil dianjurkan dan sebaiknya itu tidur dengan posisi miring kiri. Miring kiri, kemudian lututnya itu agak ditekuk. Nah, itu posisi yang terbaik atau posisi yang dianjurkan untuk tidur bagi ibu hamil. Tapi kalau misalnya bosan miring kiri, moms juga bisa sesekali miring kanan. Kalau misalnya sudah capek miring kiri, ya bisa miring kanan. Terlentang sebenarnya juga bisa, tapi tidak boleh lama-lama. Jangan terlalu lama, paling sebentar kemudian miring kiri lagi. Miring kirinya yang harusnya lama. Atau miring kanannya sebentar juga, tapi kalau untuk terlentang jangan lama-lama.
Memangnya kenapa sih ibu hamil itu dianjurkan untuk tidur miring kiri? Nah, jadi pada saat ibu atau ibu hamil itu tidur miring kiri, maka tidak akan ada tekanan pada daerah usus dan juga pada pembuluh darah besar di bagian perut. Karena kan perutnya menghadap ke samping, bukan dari atas, jadi tidak ada penekanan, sehingga itu akan meringankan kerja jantung. Nah, kalau meringankan kerja jantung, maka aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke janin, itu akan lancar. Jadi aliran darah dalam tubuh itu bekerja baik dan juga janin bisa mendapatkan suplai oksigen yang bagus. Dan juga kalau misalnya ada ibu hamil yang bilang, saya sudah terbiasa tidur telentang, Bu Bidan. Kalau misalnya bahkan sebelum kehamilan atau sebelum menikah, tidur saya memang sudah terlentang. Nah, kalau misalnya saya tidur, kemudian saya miring kiri, tahu-taunya pas bangun saya dalam posisi terlentang itu seperti apa? Bagaimana caranya mengatasinya? Pada saat hamil, saya sudah berusaha untuk miring kiri, tapi pada saat tidur, saya miring kiri, tapi pada saat terbangun, saya dalam posisi terlentang. Dan saya tidak tahu atau saya tidak menyadari seberapa lama saya terlentang, karena ya namanya juga tidur, kita tidak ingat dan kita tidak sadar posisi kita seperti apa, jadi kita tidak bisa mengubah posisi tidur kita. Nah, kalau seperti itu moms, ada tips yang bisa moms lakukan, yaitu kalau misalnya moms memang terbiasa untuk tidur telentang dan biasa tidak menyadari berubah posisi dari tidur miring kiri kemudian ke posisi telentang, itu bisa sebelum tidur moms itu taruh jadi moms kan miring kiri, kemudian bisa simpan beberapa bantal di belakang atau bantal guling di belakang, sehingga pada saat tidur dan moms sudah tidak sadar, kemudian pada saat badan moms ingin ke posisi terlentang itu masih ada yang menyanggah di belakang, sehingga posisi terlentangnya itu masih sedikit miring seperti ini, jadi tidak full terlentang seperti ini. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.